Halo, jumpa lagi di Amanu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang korupsi. Jika berbicara tentang korupsi di negeri kita ini, sepertinya sangat sulit untuk dibasmi, karena sudah dari zaman ke zaman atau turun-temurun. Cuman memang ada sedikit perbedaan pola korupsi. Zaman Orde Lama dengan Orde Baru, termasuk sampai ke zaman saat ini, zaman reformasi. Zaman Orde Lama korupsinya sembunyi-sembunyi, masih dilakukan di bawah meja. Sedangkan masuk ke Orde Baru, zaman Orde Baru ini korupsinya sudah mulai lebih berani, agak terang-terangan. Sudah mulai dilakukan di atas meja. Nah, ketika masuk di zaman reformasi ini, korupsi sudah mulai ugal-ugalan. Bukan lagi dilakukan di atas meja ataupun di bawah meja, tapi meja-mejanya juga dikorupsi. Nah, ngomongin tentang korupsi ini, saya ada cerita fiktif yang ingin saya ceritakan. Judulnya Perampok yang Cerdas. Ada dua orang perampok mencegat sebuah mobil mewah. Mereka menodongkan pistol pada 4 orang pria yang berpakaian jas dan berdasi di dalam mobil mewah itu. "Serahkan uang kalian," kata perampoknya. Seseorang yang berdasi menjawab dengan sombong, "Beraninya kalian merampok kami? Aku adalah anggota DPR, pria di sampingku adalah pejabat pajak. 2 orang di belakangku adalah kepala keuangan di kementerian. Kami baru rapat membahas masalah anggaran." Kedua perampok itu cuma tersenyum lalu kembali menodong ke para pejabat itu sambil berkata, "Kalau begitu tuan-tuan, kembalikan uang kami yang sudah kalian rampok itu." Bayangkan, rampok aja merasa dirugikan dengan adanya koruptor. Nah, kemudian ada satu lagi cerita, yaitu tentang proyek jembatan antara surga dan neraka. Untuk kepentingan komunikasi, penghuni neraka dan penghuni surga akhirnya sepakat untuk membangun jembatan untuk menghubungkan dua tempat yang bedanya sejauh langit ketujuh. Pembangunan jembatan dilakukan kedua pihak dan direncanakan bertemu di tengah-tengah. Setelah 6 bulan berjalan, penghuni surga baru menyelesaikan 25%, sementara penghuni neraka sudah hampir selesai. Lalu malaikat pengawas pun melakukan sidak atau inspeksi mendadak. Para penghuni surga mengakui kerja mereka terlambat. Mereka bilang, "Kami di dunia lebih banyak beribadah dan berdoa, belum pernah mengerjakan proyek-proyek pemerintah semacam ini," kata mereka. Sementara di neraka, baru melihat daftar penghuni neraka saja, malaikat pengawas sudah paham kenapa pekerjaannya cepat. Di neraka ada ribuan mantan kontraktor proyek, pengembang atau developer. Pejabat badan pertanahan juga ada. Lalu pejabat dinas pekerjaan umum atau dinas PU ada juga. Bahkan mantan menteri pun ada di dalam situ. Itulah sebabnya pekerjaannya cepat, karena semuanya ada di situ. Nah, dalam sebuah karikatur, biasanya aparat penegak hukum itu digambarkan seperti sosok kucing, sedangkan sosok koruptor digambarkan seperti seekor tikus. Begitu juga dengan lagu ini yang akan saya bawakan, yaitu berjudul Tikus-Tikus Kantor. Usah-usah tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Usah-usah tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembuh. Di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Rasa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti
tikus bertingkat denging, mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti jalan pun lancar. Memang sial sang tikus teramat pintar, atau mungkin si kucing yang kurang ditatar. Tikus-tikus tak kenal kenyang, ragus-ragus bukan kepalang. Otak tikus memang bukan otak udang, kucing datang tikus menghilang. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, nyalakan tombol loncengnya, kasih like, dan silakan di-share. Terima kasih, sampai jumpa.